berbagi untuk negeri, guru penggerak majukan pendidikan, guru penggerak menghamba pada murid, kreatif rancang pembelajaran, hargai potensi, tingkatkan prestasi, lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Belajar, bergerak, berbagi. Baik anak-anak, jadi sebelum memulai pelajaran, jadi hari ini kita akan membuat suatu kegiatan kelas, di mana yang sering kita dengarkan atau kita buat selama ini bukan keyakinan kelas, tapi peraturan kelas. Kenapa keyakinan kelas? Jadi keyakinan kelas yaitu keyakinan ya. Keyakinan itu sama dengan percaya bahwa kelas kita itu mau dijadikan seperti apa. Itu yang disebut dengan keyakinan kelas. Jadi kamu mungkin mengidamkan ya kelas yang seperti apa, ya suasana kelas yang seperti apa supaya kamu nyaman, tenang dalam mengikuti pembelajaran di sekolah. Tentunya anak-anak semua harus yakin ya dengan keyakinan kelas, dengan kesepakatan ya supaya tercipta ya kenyamanan dan ketertiban di dalam kelas. Jadi hari ini kita akan buat keyakinan kelas. Jadi Pak akan bagikan ini, nanti anak-anak silakan ditulis ya. Jadi kira-kira kelas seperti apa atau kelas idaman seperti apa yang anak-anak impikan ya di sekolah kita ini, supaya tadi tercapai atau terciptanya suasana kelas yang aman dan nyaman dan juga tertib. Paham kira-kira? Ya, sekarang Pak bagikan ya, tolong nanti ditulis. Jadi kira-kira mungkin seumpama kelas kita harus bersih, harus aman, tertib. Jadi tuliskan bebas ya, karena untuk menuliskan kelas atau impian kelasnya masing-masing. Saja keyakinan atau kelas-kelas impian yang anak-anak inginkan. Silakan ditulis. Sudah selesai? Nah, kalau selesai silakan nanti ini Pak sudah siapkan ya karton, silakan ditempel dari mulai barisan Reza. Silakan bisa menempelkan hasil keyakinan kelasnya yang diimpikan. Ikut ya, silakan. Jadi anak-anak untuk kelas impian atau keinginan kelasnya masing-masing sudah ditentukan. Nah di sini Pak akan membuat rangkuman ya, rangkuman berdasarkan keinginan atau impian anak-anak sekalian dalam kelas yang kita inginkan. Jadi mungkin ada beberapa ya keyakinan kelas atau kesepakatan kelas yang anak-anak buat itu sama ya biasanya. Jadi kita akan rangkum, kita buat menjadi keyakinan kelas yang akan kita sepakati. Jadi sini Pak akan membacakan atau melihat atau merangkum masing-masing kesepakatan kelas yang anak-anak inginkan. Jadi yang pertama ada laksanakan piket dengan penuh tanggung jawab. Kemudian ada berdoa sebelum dan sesudah pelajaran. Jadi yang pertama kita tuliskan karena kesepakatannya yaitu yang pertama apa tadi? Berdoa sebelum
dan sesudah pelajaran dimulai. Jadi berdoa sebelum dan sesudah belajar ya. Doa sebelum dan sesudah apa? Sesudah belajar. Ya, ini ada yang datang tiket tepat waktu. Berarti apa? Bisa terangkum menjadi kalimat positif ya untuk yang atas. Jadi bukan kalimat negatif. Jadi kalimat negatif itu bukan menggunakan kata yang tidak atau apa ya. Jadi sifat kalimatnya yaitu umum. Jadi tiket tepat waktu yaitu melaksanakan tiket dengan penuh tanggung jawab. Laksanakan tiket ya dengan penuh tanggung jawab. Kemudian yang ketiga ada di sini tidak membuli teman. Kemudian ada menghargai guru dan teman. Mungkin juga ada tidak berbicara saat pelajaran dimulai. Jadi kita rangkum menjadi menghargai guru dan teman ya. Menghargai guru dan teman. Kemudian lanjut yang keempat, jaga kebersihan sudah tadi. Keluar dan masuk kelas atas izin guru. Bagaimana? Sepakat ya? Keluar dan masuk kelas atas izin guru. Yang terakhir mungkin mengerjakan tugas tepat waktu ya. Ya. Jadi inilah kesepakatan kelas yang kita buat ya. Jadi rangkumannya yang pertama apa? Berdoa sebelum dan sesudah belajar. Kemudian kesepakatan kedua atau keyakinan yang kedua yaitu melaksanakan piket dengan penuh tanggung jawab. Kemudian yang ketiga menghargai guru dan teman. Yang keempat keluar dan masuk kelas atas izin guru. Artinya atas izin guru ya, jadi permisi dahulu untuk keluar ke kelas. Kemudian yang kelima mengerjakan tugas tepat waktu. Jadi apa yang diberikan atau tugas yang diberikan oleh guru dikerjakan secara tepat waktu. Nah inilah hasil kesepakatan kita yang kita buat ya, atau keyakinan kelas yang kita buat. Jadi untuk lebih menguatkan ya bahwa itu merupakan keyakinan kelas masing-masing apa kelas kita, maka kami silakan setiap anak membubuhkan ya tanda tangan pada kesepakatan kelas yang sudah kita buat atau kita sepakati. Mulai dari Putri, silakan pertama disusul dengan anak yang lain ya, membuka tanda tangan di bawah kesepakatan kelas ini. Buat tanda tangan dan nama. Masuk. Sudah. Kamu bawa ya. Nama di bagian bawah.
Udah, sana. Keluar sana. Usul, Aiza. Bella. Sudah selesai semua? Ya baiklah, jadi kesepakatan kelas ya sudah kita buat dan sudah kita tanda tangani. Berarti itu sudah kesepakatan kita bersama. Jadi beberapa poin tadi mulai dari 1 sampai 5 itu merupakan kesepakatan kelas 5 untuk tahun ajaran 2022-2023. Nah, untuk berikutnya jadi kesepakatan kelas akan 4 tempel ya, 4 yang bisa dilihat ya oleh semua anak dan juga kita harus taati ya tahu keyakinan kelas yang sudah kita buat kelas berikutnya. Jadi itu saja anak ya. Jadi kesepakatan kelas sudah kita buat, jadi kita harus taati, diakhiri untuk pembuatan kesepakatan kelas pada hari ini dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Chania Bella Zahra dari siswa kelas 5 SD Negeri 1 Mula Ulu. Pada kesempatan kali ini saya akan memberikan refleksi mengenai keyakinan kelas yang sebelumnya sudah saya buat bersama dengan Bapak Firmansyah. Kesepakatan kelas ini mengenai budaya positif yang berisi tentang perilaku-perilaku positif yang harus diterapkan kepada seluruh anggota kelas dan yang saya rasakan setelah dibuatnya kesepakatan kelas ini dan diterapkan oleh seluruh anggota kelas, yaitu terciptanya kelas yang disiplin, bertanggung jawab dan saling menghargai satu sama lain, dan kesepakatan kelas inilah yang nantinya akan dijadikan sebagai contoh perilaku positif di lingkungan sekolah. Demikian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Zalepi dari kelas 5 SDN 1 Mula Ulu. Pada kesempatan kali ini saya akan memberikan refleksi mengenai kesepakatan kelas yang sebelumnya sudah dibuat bersama dengan Bapak Firmansyah. Kesepakatan kelas ini berisi tentang kebiasaan-kebiasaan positif yang harus dilaksanakan oleh setiap warga kelas dan yang saya rasakan setelah dibuatnya kesepakatan kelas ini dan diterapkan, dan yang saya rasakan setelah dibuatnya kesepakatan kelas ini dan diterapkan oleh setiap warga kelas, yaitu terciptanya kelas yang nyaman dan kelas yang penuh dengan rasa kekeluargaan. Dan kedepannya memulai penerapan kesepakatan kelas ini, saya yakin akan semakin banyak budaya-budaya positif lainnya yang tercipta di sekolah kami. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama mari kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena pada pagi hari ini kita masih diberikan kesempatan kesehatan berkumpul di SD Negeri 1 Mula Ulu ini untuk menghadiri kegiatan seminar calon guru penggerak dari SD Negeri 1 Mula Ulu. Salawat dan salam kita sampaikan kepada Nabi kita Nabi Muhammad SAW, karena beliaulah yang merupakan contoh suri tauladan bagi kita manusia, khususnya bagi kita yang beragama Islam. Semoga kita akan selalu mengikuti petunjuk dari beliau dan akan mendapat syafaat dari beliau hingga akhir zaman nanti. Amin ya rabbal alamin. Seluruh dewan guru dan staf perpustakaan SD Negeri 1 Mula Ulu yang saya hormati, teristimewa kedua calon guru penggerak dari SD Negeri 1 Mula Ulu, yaitu dari Pak Firmansyah, Sarjana Pendidikan, dan Pak Herman Ari Ustaman, Sarjana Pendidikan. Di sini saya atas nama Kepala Sekolah SD Negeri 1 Mula Ulu ikut berbahagia, ikut berbangga atas adanya
calon guru penggerak dari atau yang mewakili dari SD Negeri 1 Hulu. Semoga untuk kedepannya ini ada ya guru-guru yang lain yang akan mengikuti jejak beliau. Di sini ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan terkait dengan calon guru penggerak ya. Atas nama SD Negeri 1 Hulu, di sini kami ya atas nama kepala sekolah dan seluruh dewan guru akan selalu mendukung demi kelancaran kegiatan apa yang akan dilakukan atau yang akan dilaksanakan oleh calon guru penggerak yang mewakili SD Negeri 1 Hulu ini. Selanjutnya untuk calon guru penggerak ya, jadi di sini sesuai dengan motonya ya, tergerak, bergerak dan menggerakkan. Jadi tergerak, mereka akan tergerak untuk melakukan suatu perubahan ya, baik di SD Negeri 1 Hulu maupun di sekolah-sekolah yang lain. Kemudian bergerak ya, bergerak itu maksudnya ya terus melakukan perubahan ya, perubahan yang baik, yang positif terhadap bidang pendidikan khususnya di SD Negeri 1 Hulu umumnya di Kabupaten Lahat ya. Kemudian itu ada juga yang disebut dengan menggerakkan ya, menggerakkan sesuatu yang berhubungan dengan pendidikan ya, dan memotivasi untuk guru-guru yang lain supaya bisa mengikuti kegiatan atau calon guru penggerak khususnya di Kabupaten Lahat. Semoga untuk yang akan datang ada guru-guru yang lain yang akan mengikuti atau akan lulus ya sebagai guru penggerak. Ya mungkin itu saja ya penyampaian atau sambutan singkat sebagai pembuka kegiatan seminar calon guru penggerak SD Negeri 1 Hulu ini dengan mengucapkan lafaz basmalah. Seminar calon guru penggerak SD Negeri 1 Hulu ini saya buka dengan resmi. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bapak Kepala Sekolah, yang kami hormati rekan-rekan Dewan Guru beserta staf yang sempat hadir pada hari ini. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala di mana pada pagi hari ini atau siang hari ini kita masih diberinya kesempatan, diberinya kesehatan dapat hadir dalam rangka pengimbasan aksi nyata kami dalam modul 1 Sumpah. Selawat beriring salam tak lupa kesanjungan kepada Nabi besar kita, Nabi agung kita, junjungan kita yaitu Nabi Muhammad SAW. Semoga kita semuanya dapat menjadi pengikut beliau sampai akhir zaman. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang kami hormati, jadi pertama-tama di dalam hati kami yang paling dalam kami mengucapkan banyak terima kasih yang sebesar-besarnya atas kesediaan Bapak Ibu hadir dalam rangka seminar kami pada hari ini. Jadi di sini saya sebagai calon guru penggerak atau CGP angkatan ke-7 dari SD Negeri 1 Hulu. Jadi kami sedikit bercerita dari awal mengikuti program guru penggerak ini. Jadi mula-mula jadi kami tidak terlalu berminat, tetapi alhamdulillah setelah kami jalani walau mungkin begitu berat rintangan hingga halangan yang kami hadapi selama ini, setelah kami pelajari, jadi mengikuti penggerak ini sangat banyak manfaatnya, terutama terhadap kita diri pribadi sebagai guru ya, demi meningkatkan kelancaran atau demi meningkatkan pendidikan yang ada di sekolah kita. Jadi di sini kami akan mengibaskan untuk pelajaran kami untuk modul 1. Jadi sedang yang sudah dikatakan Pak Ali tadi. Jadi ini baru
mungkin seperempatnya, jadi setengahnya belum, jadi baru modul 1, tidak ada modul 3, jadi sudah berjalan 2 bulan. Jadi ilmunya ya sudah banyak dapat, tapi di sini juga kami tidak istilahnya dalam arti kadang menggurui atau lebih pintar dari Bapak Ibu guru. Jadi kami hanya ingin berbagi apa-apa saja ilmu yang sudah kami dapat selama mengikuti pendidikan guru penggerak ini. Jadi Bapak Ibu yang kami hormati, kami akan menyampaikan aksi nyata atau seminar kami pada hari ini tentang budaya positif guru penggerak. Jadi yang pertama, saya perkenalkan diri. Jadi saya memperkenalkan diri sebagai Bapak Ibu, yaitu nama saya Bernarda. Kemudian saya dari SD 1 Pulau Ulu, Kecamatan Pulau Ulu, Kabupaten Lahat. Jadi pada modul 1.4 yaitu budaya positif. Jadi mungkin sudah mengetahui Bapak Ibu tentang budaya positif. Jadi budaya ini suatu kebiasaan atau tingkah laku kita yang sering kita lakukan, tetapi mungkin ada yang bernilai positif, ada juga bernilai negatif. Jadi di sekolah mungkin ada, tentunya kita guru ingin mengimbaskan atau ingin mengajarkan kepada siswa yaitu budaya-budaya positif dan menanamkan karakter itu kepada anak didik kita. Kemudian Bapak Ibu guru, sebelum kita ke materi, ada beberapa hal yang perlu saya tanyakan. Yang pertama, cukup dijawab jujur ya oleh Bapak Ibu sekalian. Jadi pertanyaan pertama, hukuman yang tidak menyenangkan dapat mendisiplinkan anak. Bagaimana kira-kira Bapak Ibu? Jadi hukuman itu ya dapat mendisiplinkan anak. Setuju atau tidak? Setuju. Kemudian yang kedua, ada yang setuju ada yang tidak. Pemberian hukuman dengan hal positif dapat meningkatkan disiplin anak. Kira-kira seperti ini contohnya. Jadi hukuman dengan hal positif. Jadi siswa itu tidak membuat PR, maka kita suruh mencatat PR itu atau tugas itu sebanyak 10 kali. Nah ini dapat meningkatkan disiplin anak. Kira-kira sepakat tidak? Sepakat? Tidak. Baik Bapak Ibu, kita lanjutkan ke pertanyaan ketiga, yaitu membuat anak merasa bersalah dapat mengubah perilaku anak menjadi lebih baik. Kira-kira setuju atau tidak? Membuat anak merasa bersalah. Kira-kira pertanyaannya seperti ini Bapak Ibu. Jadi kamu terlambat terus ke sekolah. Kasihan orang tua kamu yang sudah mungkin bekerja keras untuk menyekolahkan, tapi kamu datangnya terlambat terus. Apa itu dapat mengubah perilaku anak menjadi lebih baik dengan mengungkapkan kata-kata seperti tadi. Setuju? Oke. Kemudian keempat, memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar siswa. Jadi seperti contoh, kira-kira kita beri siswa itu hadiah, anggaplah saja permen. Jadi karena dia mendapatkan nilai 80 ke atas atau nilai 100, kita berikan permen. Apa itu dapat meningkatkan motivasi belajar siswa? Dapat. Iya. Jadi dapat meningkatkan motivasi belajar siswa dengan memberi penghargaan atau kita memberikan apresiasi kepada siswa. Nah inilah sebagai pertanyaan pemantik yang akan kita pelajari atau kita dalami materi dalam budaya positif lebih dalam lagi. Apa benar pernyataan Bapak Ibu atau jawaban Bapak Ibu tadi
Setuju atau tidak setuju? Lanjut. Disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan. Jadi yang pertama, perubahan paradigma. Jadi kegiatan kita ungkapkan ya, dengan cara kegiatan kepalan tangan. Jadi kita menggenggam. Jadi anggap seumpama satu orang dari Bapak Ibu menggenggam tangan. Jadi di sini ada A dan B. A adalah Anda dan B adalah teman Anda. Jadi kira-kira ada sesuatu hal berharga daripada Anda dipegang secara kuat-kuat atau tuliskan di kertas itu, mungkin rahasia, mungkin apa, ya. Kemudian kalian pegang, letakkan di salah satu tangan Anda dan genggam benda atau sesuatu tersebut dengan segala daya. Buatlah sebuah kepalan, kita genggam secara kuat. Kemudian teman Anda, kawan Anda akan mencoba dengan sekuat tenaga dengan berbagai cara untuk meminta Anda memberikan benda tersebut. Si B atau teman Anda tadi membujuk, ya, kira-kira tolong dibuka atau dengan berbagai cara, mungkin mengancam, kemudian menghardik, merayu, menyuap, apa saja agar Anda dapat membuka kepalan tangan Anda. Kira-kira apa yang akan terjadi dengan kepalan tangan Anda tadi? Apa Bapak Ibu akan buka dengan senang hati, atau Bapak Ibu akan mempertahankan kepalan tangan tersebut? Kira-kira bagaimana? Dibuka? Tidak, Pak Didi. Jadi kira-kira hal sangat berharga, Pak Rio, tangan Anda. Jadi Ibu Sinta meminta Pak Rio untuk membuka tangan Anda. Jadi ayah, tangan yang ada pokoknya sangat penting kira-kira yang digenggam Pak Rio. Kata Ibu Sinta, ya mungkin dia merayu atau juga diancam. Kira-kira Pak Rio buka tidak kepala tangan tersebut? Kalau diancam atau dihardik tidak akan dibuka. Tapi dengan syarat yang lain bisa dibuka. Jadi kalau dirayu, dibujuk, dibuka. Nah, ya, berarti sesuai dengan apa namanya? Caranya, ya caranya. Jadi seperti itu. Jadi sebenarnya Bapak Ibu, segala sesuatu ya yang ada pada diri kita yang mengontrol, seperti Pak Mario katakan. Jadi tergantung Mario. Ya. Begitu juga dengan siswa. Siswa sendiri yang bisa mengontrol dirinya sendiri. Ya, tidak bisa guru hanya sebagai penuntun tadi. Jadi mau dia belajar lebih baik, mau rajin, mau pintar, itu harus ada pada diri siswa sendiri. Jadi tidak bisa dipaksakan oleh kita sebagai guru. Ya. Jadi teori kontrol itu ada pada diri kita sendiri. Nah berikutnya tadi sudah dijelaskan juga Pak Ari, perubahan paradigma teori kontrol. Jadi ada ilusi yang pertama, guru mengontrol murid. Jadi tidak bisa. Jadi sebenarnya guru itu hanya sebagai penuntun. Jadi menurut pemikiran Ki Hajar Dewantara itu, guru itu hanya sebagai penuntun. Jadi yang mengontrol diri pribadi yaitu murid sendiri. Kemudian yang berikutnya, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Ini juga ilusi. Jadi pernyataan ini salah. Yang berikutnya lagi, ilusi bahwa semua perbuatan positif, efektif dan bermanfaat. Jadi kita kuatkan, kita kira-kira beri apresiasi. Nah, itu juga hanya sebagai ilusi. Jadi paradigma ini merupakan ilusi. Jadi hal yang tidak baik. Kemudian yang berikutnya, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Ini juga salah. Jadi kita sebagai guru, ya, sebagai orang yang lebih dewasa, kita tidak bisa memaksakan siswa itu.
Jadi kita hanya sebagai pembimbing atau menuntun siswa tersebut. Kemudian perubahan paradigma, stimulus, respon, dan teori kontrol. Ada perbedaannya. Siapa sesungguhnya yang memiliki kontrol? Tadi seperti yang saya jelaskan tadi. Jadi stimulus respon, kita mencoba mengubah orang berpandangan sama dengan kita. Teori kontrolnya, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Kemudian stimulus respon, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Kemudian teori kontrol, semua perilaku memiliki tujuan. Jadi baik atau buruk perilaku seseorang itu semuanya memiliki tujuan. Contohnya, jadi seorang mencuri. Jadi kira-kira pasti ada tujuan dia mencuri. Tapi caranya atau perilakunya termasuk tidak baik. Jadi tujuannya yang salah. Jadi supaya mencuri untuk memenuhi kebutuhan keluarganya atau kebutuhan hidup keluarganya. Jadi mungkin untuk makan atau juga untuk kebutuhan lain dalam hidup. Jadi di sini kita akan merubah caranya, ya, cara orang tersebut untuk memenuhi kebutuhan hidup itu, bukan dengan cara mencuri. Jadi perilaku itu yang harus kita ubah menjadi lebih baik. Kemudian orang lain bisa mengontrol saya. Kemudian teori kontrolnya, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Jadi seperti teori kepala tangan tadi, kita sendiri mau dibuka, mau tetap digenggam, kita sendiri yang kontrol. Jadi orang lain tidak bisa mengontrol kepribadian atau mengontrol sikap kita. Selanjutnya, saya bisa mengontrol orang lain. Nah, ini juga sudah saya jelaskan dan Pak Ari jelaskan tadi. Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Jadi kita tidak bisa, ya, saling mengontrol. Jadi atau memaksakan kepada orang lain. Kemudian pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Kemudian kolaborasi, konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Jadi dengan adanya kebersamaan atau kolaborasi dapat menciptakan pilihan-pilihan baru. Kemudian model berpikir menang kalah. Untuk teori kontrolnya model berpikir menang. Selanjutnya, apa makna disiplin? Jadi disiplin itu berasal dari bahasa Latin, yaitu disiplina, yang artinya belajar. Makna asal dari kata ini berkonotasi dengan disiplin diri dari murid-murid Socrates dan Plato. Jadi kalau kita yang namanya disiplin itu, siswa itu mungkin datang terlambat, ya. Jadi harus datang lebih pagi, yang dinamakan siswa disiplin. Kemudian berpakaian dengan memasukkan baju ke dalam, yaitu merupakan siswa-siswa yang disiplin. Kemudian membersihkan kelas segala macam, itu disiplin. Tetapi di sini pengertian disiplin artinya yaitu belajar. Makanya ada disiplin ilmu alam, berarti belajar ilmu alam. Jadi bukan sekedar aturan, ya, yang harus ditegakkan atau aturan yang harus dipatuhi. Disiplin diri membuat orang menggali potensi menuju sebuah tujuan, apa yang dia hargai. Jadi kalau sudah disiplin, sudah belajar, dan itu muncul dari intrinsik, jadi dari dirinya sendiri, maka tidak perlu kita buat lagi aturan-aturan untuk membuat orang itu patuh atau disiplin. Jadi timbul kesadaran sendiri. Namun dalam budaya kita, makna kata disiplin telah berubah menjadi suatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kecenderungan umum adalah menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan, bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian suatu tujuan mulia. Jadi ini timbul rasa keterpaksaan. Jadi contohnya seumpama siswa itu memasukkan baju atau memakai baju dengan rapi. Itu ketika ada guru.
Ketika lewat di depan Ibu Sari, mungkin dia pakaiannya rapi. Tetapi mungkin ketika tidak kita lihat, maka siswa itu mungkin mengeluarkan pakaian dan ya bajunya atau pakaiannya tidak rapi kembali. Jadi itu sebuah keterpaksaan. Tapi jika disiplin itu sebuah pelajaran, dimaknai dengan belajar disiplin itu berguna untuk dirinya sendiri. Jadi supaya rapi, bukan karena takut dimarah atau dihukum oleh guru. Kemudian yang berikutnya nilai-nilai kebajikan universal. Jadi ada beberapa pendapat. Setiap perilaku atau perbuatan memiliki satu tujuan. Ini menurut pendapat Dr. William Fraser pada teori kontrol tahun 1984. Kemudian dengan mengaitkan nilai-nilai kebajikan yang diyakini seseorang, maka motivasi intrinsik, jadi motivasi yang ada di dalam dirinya akan terbangun sehingga menggerakkan motivasi dalam untuk dapat mencapai tujuan mulia yang diinginkan. Ini juga menurut pendapat Jane Gossen tahun 1998. Kemudian nilai-nilai kebajikan yang ingin dicapai dalam pendidikan kita sesuai dengan zaman sekarang, yaitu sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Arti nilai kebajikan universal ini bersifat luas, umum, bisa diterima baik sesuai dengan bangsa, agama. Contohnya seumpama mencuri. Jadi mencuri itu sesuai dengan berbagai agama itu merupakan perbuatan yang tidak baik, baik agama kita Muslim, Kristen atau juga agama lain. Berarti nilai kebajikan ya tidak boleh mencuri atau dilarang mencuri itu merupakan nilai kebajikan yang universal yang dapat diterima oleh berbagai lintas agama. Kemudian yang pertama nilai kebajikan yang sesuai dengan profil Pancasila, yaitu beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Kemudian mandiri, bernalar kritis, kebinekaan global, bergotong royong dan kreatif. Inilah nilai-nilai kebajikan sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Berikutnya teori motivasi, hukuman dan penghargaan dan restitusi. Nah, ini yang pertama, teori motivasi perilaku manusia. Jadi untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, pertanyaannya, apa yang akan terjadi bila saya tidak melakukannya? Jadi motivasi internal. Seumpama jika dia tidak datang tepat waktu, maka siswa itu akan dihukum. Jadi motivasinya internal, ini karena orang lain, karena pihak ketiga, bukan karena diri siswa sendiri. Jadi bukan karena siswa itu. Kemudian motivasi kedua, untuk mendapatkan imbalan dari orang lain, dari institusi. Apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya? Nah ini kira-kira rajin datang tepat waktu itu karena ingin mendapatkan hadiah, ya, atau ingin mendapatkan penghargaan. Contohnya kita sebagai seorang guru ingin mendapatkan penghargaan dari kepala sekolah. Jadi bukan dari unsur intrinsi kita, bukan dari kita sendiri. Ya, datang itu keterpaksaan. Mungkin kalau kepala sekolah tidak datang, guru itu akan datang terlambat. Atau siswa, jika guru tidak ada, maka siswa itu akan ribut di dalam kelas. Jadi ini merupakan motivasi eksternal. Jadi kepatuhan itu karena dari pihak ketiga. Kemudian yang ketiga, untuk menghargai diri sendiri. Saya akan menjadi orang yang seperti apa apabila saya melakukannya. Inilah tujuan dari disiplin positif, yaitu motivasi internal. Timbul kesadaran sendiri internal dari diri kita sendiri, dari siswa. Jadi kita akan berusaha menanamkan disiplin ini kepada siswa, itu yang merupakan dari motivasi internal dari siswa, tanpa terpaksaan. Jadi timbul kesadaran sendiri dari siswa. Jadi untuk datang terlambat itu
siswa menyadari bahwa itu perbuatan yang baik. Selanjutnya, merdeka menurut Ki Hajar Dewantara. Jadi merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap buat memerintah diri sendiri. Jadi kalau dulu, kalau merdeka dari penjajah Belanda, berarti kita lepas dari jajahan Belanda. Tetapi yang dinamakan sekarang untuk merdeka menurut pemikiran Ki Hajar Dewantara yaitu tidak hanya terlepas dari perintah. Jadi kita itu tidak terpaksa, memang timbul kesadaran sendiri. Jadi ada unsur intrinsik sendiri, ya. Jadi motivasi internal. Jadi kita perintahkan diri kita sendiri untuk berbuat tentunya yang baik. Jadi kalau siswa, ya, tanpa kita suruh, tanpa kita marah, mungkin siswa itu akan disiplin dengan sendirinya. Jadi tidak perlu kita buat peraturan ataupun aturan-aturan yang harus kita tempel, yang harus kita paksakan kepada siswa. Kemudian perbedaan hukuman dan konsekuensi. Nah, ini. Jadi hukuman tadi suatu yang menyakitkan harus terjadi. Konsekuensi yaitu sesuatu yang harus terjadi. Jadi dihukum. Ya, jadi timbul sesuatu yang menyakitkan. Jadi dengan dihukum itu mungkin timbul rasa dendam. Kemudian kalau konsekuensi sesuatu harus terjadi. Jika siswa itu melakukan maka konsekuensinya apa? Ya, sudah tahu. Kalau dengan hukum pasti ada timbul perasaan sakit hati. Kemudian hukuman membuat anak sakit baik itu fisik maupun hati dalam jangka waktu lama. Kemudian membuat anak merasa tidak nyaman dalam jangka waktu pendek. Ini beda antara hukuman dengan konsekuensi. Jadi tidak nyamannya untuk konsekuensi itu sebentar. Jadi seumpama air tertumpah tadi di meja, maka siswa itu langsung membersihkan meja. Memang tidak nyaman, mungkin timbul keterpaksaan, tapi dalam jangka waktu yang lebih pendek. Tapi jika dihukum, dia tidak dapat kita bayangkan, mungkin sampai besar, ya, sampai tua siswa itu akan teringat terus dengan hukuman-hukuman yang diberikan oleh guru. Pernah diajar disuruh Pak Didi supaya push up 100 kali akibat dari datang terlambat. Itu akan diingat dalam jangka waktu yang cukup lama. Tetapi kalau dengan konsekuensi itu memang tidak nyaman, tetapi dalam jangka waktu yang tidak terlalu lama, jangka waktu yang pendek. Kemudian hukuman akan membenci kedisiplinan. Konsekuensi apa? Stimulus tanggapan. Kemudian anak menghargai disiplin. Ya. Jadi akan membenci kedisiplinan dengan adanya hukuman. Jadi buat peraturan, benci siswa itu. Banyaknya aturan di sekolah itu. Ya, ada timbul mungkin perasaan di dalam hati ingin membangkang, ya, akibat terlalu banyak kedisiplinan itu. Tetapi dengan konsekuensi, ya, anak menghargai disiplin. Umpama tadi saya contohkan air yang tertumpah. Mungkin siswa akan berhati-hati untuk berlaku lebih baik lagi, ya, agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Nah, ini tadi sudah dijelaskan antara perbedaan bahwa ada tindakan guru dan juga memilih, ya, itu termasuk hukuman atau konsekuensi. Contohnya mencatat 100 kali di dalam buku. Saya tidak akan terlambat karena terlambat mencatat. Saya tidak akan terlambat, ya, kata-kata saya tidak akan terlambat lagi sebanyak 100 kali. Ini akibat apa? Akibat dari hukuman datang terlambat. Ini merupakan hukuman. Kemudian lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah, itu hukuman. Kemudian yang berikutnya
lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Ini termasuk konsekuensi atau hukuman kira-kira. Tapi di sini ditulis konsekuensi. Apa bedanya dengan yang pernyataan kedua tadi? Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena datang terlambat ke sekolah, itu hukuman. Kemudian yang terakhir, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Kenapa beda? Untuk pernyataan kedua itu hukuman, kemudian pernyataan yang terakhir itu konsekuensi. Kira-kira apa menurut Bapak Ibu yang membedakan tindakan guru tersebut? Pak Rio. Kalau pernyataan kedua itu mungkin berhubungan langsung dengan fisik, karena pelajaran olahraga membentuk fisik. Kemudian kalau pertanyaan yang terakhir, Yang pertama ini cuma terlambat sekolah, tidak ada hubungannya dengan pembelajaran fisik. pembelajaran PJOK. Oh iya. Jadi pernyataan yang terakhir, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Ini merupakan konsekuensi. Menggunakan Mario ini karena pembelajaran waktu itu pelajaran PJOK. Mungkin tadi ini dijadikan konsekuensi. Tadi siswa itu datang terlambat. Kira-kira 10 menit datang terlambat. Siswa yang lain sudah lari. Ini merupakan hukuman. Sudah melakukan lari, kemudian sudah lari itu biasanya termasuk pemanasan ya, Pak ya. Ya sudah lari, kemudian mungkin melakukan permainan basket seumpama. Jadi siswa yang tidak datang terlambat sudah bermain basket. Kemudian siswa yang terlambat tadi berlari. Itu konsekuensi karena dia datang terlambat. Ini bukan merupakan hukuman. Karena siswa yang sudah bermain tadi sudah melaksanakan lari. Jadi bukan dihukum, tapi mengikuti kegiatan yang tertinggal. Jadi seumpama belajar, siswa itu tidak sekolah atau terlambat, jadi mungkin dia belajar di rumah, ya, atau mencatat atau membuat tugasnya di rumah. Itu konsekuensi. Itu bedanya antara konsekuensi dengan hukuman. Kemudian identitas gagal, ini hukuman termasuk identitas gagal. Jadi kita tidak disarankan Bapak Ibu untuk bahkan sama sekali kira-kira jangan untuk menghukum siswa. Jadi tidak boleh kita menghukum siswa. Ini termasuk ke dalam identitas gagal. Kemudian identitas sukses yaitu disiplin. Itu konsekuensi, tapi sifatnya netral. Kemudian kalau restitusi ini termasuk disiplin. Juga termasuk identitas disiplin, ini positif. Contoh pernyataannya, suatu yang menyakitkan harus terjadi, itu hukuman. Kemudian konsekuensi, sesuatu harus terjadi. Jadi harus terjadi karena itu sudah kesepakatan mungkin. Kalau semua dia melakukan ini, akibatnya seperti ini. Ini konsekuensi. Kemudian restitusi merupakan pilihan. Ya, jadi nilainya positif. Jadi siswa itu dari restitusi, jadi kalau semua mau melakukan perbuatan seperti ini, akibatnya apa? Kalau kita melakukan perbuatan seperti ini, akibatnya apa? Jadi siswa mendapatkan pilihan. Jadi siswa itu akan memilih perbuatan baik atau buruk. Dihukum dengan penghargaan. Jadi menurut teori Altricot, jadi saat kita berulang kali menjanjikan hadiah kepada anak-anak agar berperilaku bertanggung jawab, atau kepada seorang murid agar mempelajari sesuatu yang baru, atau kepada seorang karyawan agar melakukan pekerjaan yang berkualitas, kita sedang berasumsi mereka tidak dapat melakukannya atau mereka tidak akan memilih atau melakukannya. Ini menghukum penghargaan dihukum dengan penghargaan. Jadi kita berasumsi, jadi kita berpikir mereka tidak akan melakukannya atau mereka tidak akan memilih untuk melakukannya. Jadi kita janjikan hadiah. Jadi tabas, seumpama siswa itu kalau seumpama dapat nilai 100 tadi, diberikan hadiah permen.
Nah, itu biasanya kita sudah beranggapan bahwa siswa itu tidak akan mampu. Kalau siswa itu mampu, kita mungkin tidak berani memberikan hadiah. Jadi itu asumsi kita bahwa siswa itu akan melakukannya itu tidak akan berhasil atau tidak akan memilih untuk melakukannya. Ini dihukum dengan penghargaan. Kemudian dihukum dengan penghargaan ini tadi pengaruhnya jangka panjang dan penghargaan pengaruh jangka panjang dan juga jangka pendek. Kemudian penghargaan menghukum, penghargaan mengurangi ketepatan, penghargaan tidak efektif, kemudian penghargaan merusak hubungan. Jadi dengan ada penghargaan, jadi orang akan terpaku, akan melaksanakan sesuatu itu jika ada penghargaan atau mengharapkan suatu penghargaan, bukan karena kesadaran diri tadi, dari dirinya sendiri. Jadi dia mengharapkan sekali penghargaan itu. Jadi dia akan melakukan suatu kedisiplinan itu jika ada suatu penghargaan atau ada suatu apresiasi, minimal mungkin dengan cara verbal, dengan kata-kata, oh pintarnya atau rajinnya Mbak Deni datang pagi terus. Nah, itu merupakan apresiasi yang datang. Jadi itu menghukum. Jadi jika tidak dihargai, mungkin Pak Didi akan datang terlambat. Kemudian yang ketiga, restitusi. Apa itu restitusi? Jadi restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan-kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali kepada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi juga merupakan proses kolaborasi yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan atau tujuan kuliah dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Nah, inilah restitusi. Jadi restitusi itu kita kembalikan pada siswa sendiri, ya, untuk memilih, ya, atau untuk kembali lebih baik, ya, atau mempunyai karakter yang lebih kuat. Karena apa? Karena ini sudah timbul, ya, dengan kesadaran sendiri. Kemudian ciri-ciri restitusi. Pertama, bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Jadi ini ciri yang pertama, bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Seumpama datang terlambat atau juga mencontek, ya, saat ulangan. Jadi dia akan belajar. Kalau semua mencontek, jadi yang pintar itu meskipun mendapatkan nilai besar, tapi dia tidak akan pintar. Jadi dengan belajar, ya, dari kesalahan tersebut, ya, bahwa mencontek itu tidak baik, maka itulah yang disebut dengan ciri-ciri restitusi. Jadi siswa itu sadar bahwa mencontek itu merupakan perbuatan yang tidak baik. Kemudian yang kedua, memperbaiki hubungan. Kemudian tiga, tawaran bukan paksaan. Jadi disuruh memilih kalau ciri-ciri restitusi. Mau jadi orang seperti apa? Mau tetap mencontek? Mau tetap terlambat? Sehingga siswa kalau sudah menjawab, oh ini tidak baik, akan terlambat terus, ya, akibatnya akan ketinggalan pelajaran. Jadi timbul kesadaran sendiri. Itu merupakan tawaran, bukan paksaan. Kamu datang harus tepat waktu. Kalau tidak, kamu akan dihukum lari 10 kali lapangan voli. Nah, itu merupakan hukuman. Itu merupakan juga paksaan. Yang keempat, restitusi menuntut anak untuk melihat ke dalam dirinya. Jadi dalam dirinya sendiri. Jadi timbul, ya, pada diri sendiri, ya. Kemudian restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Kemudian restitusi diri adalah cara yang paling baik, ya. Restitusi fokus pada karakter, bukan tindakan. Jadi ini untuk membina atau membimbing karakter siswa itu menjadi lebih baik, bukan tindakan. Jadi baik itu karakter siswa waktu di sekolah, di luar sekolah akan lebih baik, ya, dengan adanya restitusi. Kemudian restitusi fokus pada solusi. Jadi pemecahan masalah dari mungkin masalah-masalah disiplin yang dihadapi siswa ini. Jadi dicarikan solusi. Jadi dia datang terlambat itu kira-kira kenapa? Apa yang menyebabkan? Apa mungkin membantu orang tuanya di rumah,
dulu baru datang ke sekolah, atau memang tidur terlalu malam tanpa menonton TV. Jadi ini akan dicarikan solusi ya dari tindakan-tindakan yang salah tadi. Kemudian yang ke-9, restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Jadi dikembalikan setelah dia baik, dia dapat diterima oleh kelompoknya atau siswa-siswa yang lain yang berada dalam kelas. Jadi tidak akan dibully ya oleh siswa-siswa lain. Berikutnya keyakinan kelas. Nah, keyakinan kelas. Dan ini ada beberapa pertanyaan. Yang pertama, mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm bila mengendarai roda 2? Jadi kira-kira apa Bapak Ibu? Kenapa kira-kira kita harus memakai helm waktu naik sepeda motor itu? Apa alasannya? Supaya aman ya, keselamatan. Ya itulah. Jadi timbul kesadaran. Bukan karena betul yang dikatakan Pak Didi, ya kita memakai helm itu ya karena untuk keselamatan. Itu timbul dari diri sendiri. Mau ada polisi bukan karena takut ditilang. Mau ada polisi, nah itu pakai helm supaya apa? Supaya tidak ditilang. Ketika tidak ada polisi, maka apa? Ya orang tersebut mungkin tidak pakai helm karena bukan kesadaran diri sendiri ya. Jadi yang seharusnya yang betul itu kita memakai helm itu di pemikiran kita atau timbul dari diri kita sendiri, yaitu karena ingin keselamatan. Jadi tanpa ada polisi, mau tidak ada polisi, mau ada polisi, kita tetap pakai helm. Kemudian mengapa kita memiliki peraturan 3M? Menggunakan masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak 1,5 meter. Nah kira-kira apa? Supaya apa? Ibu Sinta kira-kira ke situ. Mengapa kita memiliki peraturan 3M? Menggunakan masker, ini waktu COVID kemarin, mencuci tangan, dan juga menjaga jarak sampai 1,5 meter. Alasannya apa? Menjaga kesehatan. Nah inilah juga yang timbul berarti sudah dari diri kita sendiri. Jadi mengapa harus keyakinan? Karena itu timbul keyakinan kita bahwa dengan memakai masker atau dengan kegiatan 3M ini untuk menjaga kesehatan. Bukan karena semua kalau siswa datang ke sekolah pakai masker mungkinlah bekas. Ya datang ke sekolah yang penting pakai masker. Atau sampai ke depan gerbang baru dipakai. Ya, dipakai karena ada guru pikir ya, guru pikir pakai masker. Kita lihat maskernya Pak yang dipakai kemarin atau sudah 2 hari yang sudah rusak ya. Itu juga dipakai waktu mau memasuki pintu gerbang. Sesampai di dalam sekolah juga dilepas. Karena apa? Bukan dari keyakinan ya, bukan dari keyakinan kelas tadi. Tapi kalau timbul sudah keyakinan kelas ya, siswa itu mau dimanapun, mau dilihat guru, mau di dalam kelas, mau di luar kelas, ya sebelum masuk ke sekolah dia tetap memakai masker karena itu timbul sudah dari keyakinan. Kemudian ketiga, mengapa kita memiliki peraturan harus datang tepat waktu pada saat mengikuti pelatihan? Apa kira-kira? Supaya apa? Supaya dibilang apa? Rajin. Datang tepat waktu. Supaya mungkin dikatakan rajin. Pak Didi kira-kira Pak Didi, kenapa harus datang tepat waktu mengikuti pelatihan ini? Karena ini yang diberikan oleh sumber dapat diserap semua. Oh ya, betul ya. Jadi timbul keyakinan jika datang terlambat maka mungkin materi atau pelajaran akan tinggalan. Ya, bukan karena mau tidak mendapatkan apresiasi tadi. Istilah kita dusun apa? Pujukan. Nah, itu seperti itu ya. Mau dipuji, bukan karena pujian. Jadi datang tepat waktu itu karena keyakinan kelas ingin tidak ketinggalan pelajaran.
Jadi untuk mendukung motivasi intrinsik, jadi motivasi intrinsik kembali ke nilai-nilai keyakinan lebih menggerakkan seseorang dibandingkan mengikuti serangkaian peraturan. Jadi kalau sudah timbul dari keyakinan, ya, akan timbul budaya positif, ya. Jadi sudah timbul tanpa kita buat peraturan atau juga aturan yang lebih banyak. Nah berikutnya di sini ada lingkaran, ya. Jadi yang paling tengah peraturan kelas, ya, peraturan kelas, kemudian keyakinan kelas. Yang kuning lingkungan positif, kemudian yang paling luar budaya positif. Artinya budaya positif akan tercipta jika ada peraturan kelas, kemudian ada juga keyakinan kelas, kemudian ada lingkungan yang positif. Jadi lingkungan sekolah kita yang baik maka akan menimbulkan budaya-budaya positif, ya. Kemudian adanya keyakinan kelas, imbasnya atau ujung-ujungnya tujuannya juga akan menimbulkan budaya positif, ya. Nah ini beda antara peraturan dan keyakinan kelas. Kalau seumpama selalu mengembalikan buku ke tempatnya, nah ini termasuk peraturan. Kemudian keyakinan kelas tanggung jawab. Kemudian peraturan kelas dilarang mengganggu orang lain. Kemudian keyakinan kelasnya menghormati, menghargai dan menyayangi. Sifatnya untuk peraturan biasanya kalimatnya kalimat negatif. Jangan buang sampah sembarangan. Tidak boleh ribut. Nah beda dengan keyakinan kelas. Kalau keyakinan kelas itu bersifat kalimatnya positif. Supaya apa? Kalau supaya siswa membuat keyakinan kelasnya dengan tidak membuang sampah sembarangan. Jadi kalimat positifnya apa? Buanglah sampah pada tempatnya. Jadi itu beda antara keyakinan kelas dengan peraturan kelas. Jadi kalimatnya untuk keyakinan kelas ya kalimat positif. Yang kalau peraturan kita buat tidak boleh merokok, maka kalimatnya kalau keyakinan kelas dilarang itu juga termasuk kalimat negatif. Jadi keyakinan kelas itu kalimatnya positif. Kira-kira apa? Menjaga kesehatan. Ya itu termasuk sebenarnya. Jadi dengan menjaga kesehatan tadi tidak akan merokok dan tidak juga mungkin jajan sembarangan. Kemudian hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Maka keyakinan kelasnya menghormati orang lain dan berkomitmen. Ini termasuk komitmen, ya. Jadi menghargai orang lain. Jadi menghargai orang lain sini, jadi menghargai mungkin teman, menghargai guru yang sudah datang lebih awal, ya. Kita timbul budaya malu datang terlambat sehingga dia menghargai orang lain dan berkomitmen. Jadi datang sekolah itu tepat waktu yaitu 15 menit sebelum jam pelajaran. Maka dia tidak akan datang itu di atas 15 menit sebelum pelajaran. Bisa saja mungkin 20 menit sebelum belajar dia sudah berada di sekolah karena dia sudah membangun dan sudah tertanam komitmennya untuk datang lebih awal dari. Kemudian berikutnya contoh yang berikutnya dilarang menggunakan narkoba. Nah ini keyakinan kelasnya merupakan kesehatan sama yang tadi. Kemudian menggunakan masker. Ini juga keyakinan kelasnya yaitu kesehatan dan keselamatan. Selanjutnya kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Jadi ada 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama yaitu kebutuhan bertahan hidup, ya. Jadi kita harus kuat. Kemudian ketiga ada penguasaan, kemudian kebebasan, kesenangan, kasih sayang dan rasa diterima. Kemudian bertahan hidup tentunya manusia, ya. Kebutuhan bertahan hidupnya yaitu makan dan minum. Ya tentu semua manusia mempunyai kebutuhan dan dasar bertahan hidup. Kemudian kasih sayang dan rasa diterima. Jadi setiap orang ingin dia mendapatkan pengakuan, ingin disayangi, ingin mendapatkan
diterima di lingkungannya. Kemudian penguasaan, juga kesenangan dan juga kebebasan. Jadi semua orang ingin kesenangan dan kebebasan. Selanjutnya 5 posisi kontrol. Jadi yang pertama menghukum, ya. Kedua membuat orang bersalah. Ketiga teman, ya. Posisi kontrol sebagai teman. Kemudian keempat sebagai pemantau dan kelima sebagai manajer. Jadi ini 5 posisi. Untuk posisi menghukum dan membuat orang merasa bersalah ini termasuk identitas gagal atau kontrol dari luar. Kita harus menghindari hukuman. Kemudian posisi kontrol sebagai teman dan pemantau ini termasuk identitas berhasil atau sukses atau kontrol dari luar. Kemudian yang berikutnya posisi manajer, identitas berhasil atau sukses, ini kontrol diri, jadi menghargai diri sendiri atau manajer. Contoh motivasinya, guru berkata untuk hukuman menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, menyindir. Ya kira-kira kamu datang terlambat terus, ya pasti kita marah-marah, ya menggunakan kata-kata yang kasar terhadap siswa. Ini posisi menghukum, ya marah. Nah itu harus dihindari karena itu termasuk identitas gagal. Kemudian membuat orang merasa bersalah. Ya sudah saya katakan tadi, berceramah mengatakan seharusnya ibu kecewa. Ya, jadi seharusnya kamu jangan mencontek. Jadi kalau kamu mencontek, nanti siapa yang rugi? Kamu sendiri. Kasihan dengan orang tua kamu. Sudah belajar ke sekolah, tapi atau nilainya kecil, ya. Jadi itu. Kemudian posisi teman ini membuat alasan-alasan untuk muridnya. Jadi dianggap kira-kira dijadikan siswa itu sebagai teman. Kemudian memantau yaitu menghitung dan mengukur. Kemudian manajer mengajukan pertanyaan-pertanyaan. Untuk posisi menghukum, ya guru berkata, kalau kamu tidak melakukannya, awas ya, rasakan. Nah ini menghukum. Kemudian ya, ngancam, benar kata tadi. Kemudian untuk berbuat orang bersalah, kamu seharusnya seperti ini. Kamu sudah tahu, ibu lelah sekali, mengatakannya ibu stres, ya. Jadi ini sehingga membuat mungkin lebih mendalam. Bisa saja siswa itu akan merasa tersingkirkan atau minder, ya akibat rasa bersalah. Jadi kalau tidak bisa menguasai kontrol, bisa saja mungkin menimbulkan hal-hal yang tidak diinginkan jika dia sudah sangat merasa bersalah. Jadi mengambil keputusan yang tidak baik, mungkin. Jadi mengambil tali, mungkin mencari pohon. Itu akibatnya. Kemudian posisi sebagai teman, contohnya perkataan yang sering kata guru, ayolah lakukan demi ibu. Masa kalau tidak mau? Ingat tidak, ibu pernah bantu. Ini ya, dianggap sebagai teman. Jadi ini sudah baik, ya. Tetapi nanti akan timbul ketergantungan, ya. Jadi dengan guru ini selalu dijadikan teman. Ketika dia diajar dengan guru lain yang tidak bisa seperti itu, maka siswa itu, ya mungkin tidak mau mengikuti peraturan disiplin tadi. Kemudian memantau, tentu guru akan berkata apa peraturannya. Datang terlambat, bagaimana keyakinan kelas kita? Nah, itu posisi pemantau. Jadi siswa akan menjawab, oke, seperti ini. Nah, berarti kamu sedang melanggar. Kamu harus mendapatkan konsekuensi dari. Kemudian sebagai manajer, apa yang kita yakini? Apa yang bisa kau kerjakan untuk memperbaiki masalah ini? Nah inilah posisi kontrol yang paling baik. Jadi siswa sendiri nanti yang akan mencari solusi dari masalah-masalah yang mereka hadapi. Jadi guru hanya membimbing. Jadi siswa sendiri yang mencari solusi dalam memecahkan masalahnya. Jadi hasilnya
Kalau seumpama kita menghukum, memberontak, menyalahkan orang lain dan berbohong. Jadi kalau hukuman, apa dapat terlambat kita hukum, pasti dia mungkin siswa itu akan berkata bohong. Ya, mungkin datanglah apa namanya, baju basah lah segala macam, ya. Jadi siswa itu akan apa namanya berkata bohong. Kemudian posisi kontrol yang kedua membuat orang merasa bersalah. Hasilnya apa? Menyembunyikan dan menyangkal berbohong. Ini juga. Jadi imbasnya siswa itu akan berbohong. Kemudian kalau posisi kontrol sebagai teman, sudah saya katakan tadi, akan ketergantungan. Jadi tadi mungkin ajak pemain saja, ya, dianggap sebagai teman saja. Kemudian kalau pemantau menyesuaikan diri bila diawasi. Jadi kalau diawasi dia akan disiplin. Tetapi jika tidak ada, maka siswa itu akan berlaku yang tidak baik lagi. Kemudian kalau posisi manajer akan menguatkan pribadi. Jadi pribadinya akan berubah, karakternya akan berubah dengan sendirinya, tanpa ada paksaan, tanpa ada hukuman, dia akan berbuat baik. Ya. Untuk selanjutnya yaitu bergerak. Nah, ini bergerak antara, jadi terpisah ya. Jadi peraturan, memantau dan konsekuensi juga dia ini terpisah, tetapi dalam satu lingkungan, yaitu terpisah dengan nilai-nilai ya, nilai manajer dan memperbaikinya. Jadi ini bergerak antara peraturan, memantau, konsekuensi, nilai-nilai, manajer ini kemudian memperbaiki mungkin tingkah laku itu dalam satu lingkaran. Ya. Kalau kamu tidak, saya akan. Nah, itu apa? Ancaman atau juga hukuman. Kemudian kata lain, apa yang kamu yakini? Bagaimana memperbaiki masalah ini? Nah, ini tentu akan menanyakan keyakinan ke kelas. Bagaimana memperbaiki masalah ini? Tentu diberikan kepada siswa sendiri ya, untuk memperbaiki apa namanya, tingkah laku atau perbuatannya yang tidak baik itu. Jadi ini posisi manajer. Jadi diberikan seluas-luasnya kepada siswa untuk memperbaiki dirinya sendiri. Kemudian segitiga restitusi. Jadi segitiga restitusi yang pertama ya, validasi kebutuhan. Jadi validasi kebutuhan, kamu tentu punya alasan. Semua tadi ada siswa yang apa namanya datang terlambat terus. Jadi kita tanyakan dulu. Jadi dipanggil siswa itu ya ke kantor ya. Kemudian kita tanyakan kepada siswa itu untuk memvalidasi kebutuhan. Jadi kenapa siswa itu apa benar dia itu datang terlambat ya. Jadi kita lihat kejujuran siswa itu. Kemudian adakah cara lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Kemudian kita menanyakan keyakinan kelas. Datang terlambat itu sudah melanggar keyakinan kelas yang seperti apa? Ya, atau kan keyakinan kelasnya sudah dibuat, datang tepat waktu, kalau kata datang 15 menit sebelum pelajaran. Jadi siswa akan menyebutkan. Baru yang berikutnya, kamu akan menjadi orang seperti apa? Jadi kita akan apa namanya, memberikan kepada siswa itu sendiri untuk mencari solusi tanpa kita marah pada siswa tersebut. Nah ini untuk yang pertama, menstabilkan identitas. Ya, guru akan berkata, ya, berbuat salah itu hal yang manusiawi, tidak ada manusia yang sempurna. Bapak ibu juga buat salah, kita pasti bisa menyelesaikan permasalahan ini. Jadi kita istilahnya memberikan kepada siswa itu bahwa kita juga atau orang lain pernah melakukan, supaya siswa itu tidak terbebani dengan kesalahan tersebut. Jadi kita apa namanya, yang memberi penjelasan ya, bahwa perbuatan itu merupakan hal yang biasa yang bisa dirubah. Kemudian validasi kebutuhan ya, guru akan berkata, kamu bisa saja akan melakukan hal yang lebih buruk. Kalau seumpama berkelahi, ya. Tapi apa kamu tidak melakukan? Kenapa? Tapi kamu tidak melakukannya, kan?
Jadi semua berkelahi lah bobot omongan ya. Jadi bisa mungkin dia melakukan hal yang lebih lagi. Kemudian dia tidak melakukan tersebut hal yang lebih rusak lagi atau lebih buruk lagi. Kemudian ada guru juga berkata, kamu pasti punya alasan mengapa melakukannya. Jadi dia berkelahi, kita dengarkan ya alasan siswa itu kenapa dia berkelahi tersebut. Kemudian baru yang berikutnya menanyakan keyakinan ke kelas ya. Jadi apa yang kita percaya di kelas atau sekolah kita. Jadi mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Jadi saya ucapkan banyak terima kasih kepada rekan-rekan Dewan Guru. Mungkin terdapat kesalahan atau kekurangan-kekurangan, saya aturkan mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Saya Pak Aryo Tadi, rekan kerja dari calon guru penggerak Bapak Herman Hari Rustaman dan Bapak Firmansyah. Saya sangat senang sekali dan sangat bersyukur dengan adanya pengimbasan budaya positif yang dilakukan oleh calon guru penggerak di SD Negeri 1 Mula Ulu. Karena dengan adanya kegiatan tersebut, saya bisa mengerti tentang adanya keyakinan kelas, dan saya juga bisa mengerti tentang segitiga restitusi. Kegiatan yang dilakukan tersebut sudah saya terapkan di kegiatan pembelajaran, sehingga pembelajaran yang dilakukan menjadi terencana dan lebih berpihak kepada siswa. Dengan memperhatikan minat dan bakat siswa, siswa menjadi merasa senang dan sangat bersemangat untuk belajar. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.